Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh sejenak. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, sebab oleh karena kasih dan kebaikannya, kita masih dapat berkumpul dalam ibadah saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yaitu bagi Bapak, Ibu, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu, dengan sukacita kami seluruh Majelis Gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi jemaat yang telah hadir di dalam gereja ini. Juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan yang menjadi topik minggu kita adalah bekerja untuk Tuhan. Pada minggu ini kita diingatkan agar hidup kita senantiasa bekerja untuk Tuhan, seperti firman Tuhan yang mengatakan, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dalam dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita melakukan sesuatu atau pekerjaan apapun, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas kasih dan rahmat Tuhan yang memberkati kita hingga saat ini, marilah kita memuji dan menyembah nama Tuhan Allah dengan sorak-sorai, melalui nyanyian dari buku Ende nomor 569 ayat 1 dan 3, "O debata tunglongang dorohaku." Pami
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15. Beginilah hukum Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung
Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita datang merendahkan diri untuk mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan Allah yang kudus. Jangan ragu dan bimbang memohon pengampunan kepada Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang Maha Pengasih, yang dengan tangan terbuka menyambut bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan pertobatan. Karena itu, berikanlah hatimu berdoa di dalam hati untuk mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat dalam 1 minggu ini. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Masing-masing kamu pun diberi
Firman Tuhan yang menjadi epistel buat kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 6, dimulai dari ayat 6 hingga ayat 11. Marilah kita membacanya secara responsoria. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mendengar warta jemaat di Gereja HKBP Kernolong dalam minggu ini. Warta jemaat HKBP Kernolong minggu ke-9 setelah Trinitatis tanggal 9 Agustus 2020. Pertama, peserta kegiatan gereja dapat kita baca. Kedua, berita pernikahan. Pertama, warta kedua. Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 akan menerima pemberkatan nikah di Gereja Pengukuhan Kristen Batak atau GPKB Pondok Kopi, Jakarta Timur,
yaitu Joseph Hasudungan Tambunan, putra keluarga Amang Dr. Andes Marihot Tua Tambunan, Inang Sondang Mutiara Boru Sianturi, warga Jemaat WEK 8 atau Johar Baru HKBP Kernolong, beralamat Jalan Johar Baru 7, nomor 33, RT 2, RT 9, Jakarta Pusat, dengan tunangannya Santi Ferawati Boru Manulang, putri keluarga Amang A. Manulang, Inang R. Boru Sipahutar, warga Jemaat Gereja Punguan Kristen Batak, Pondok Kopi, Jakarta Timur, beralamat Jalan Malaka, Pondok Kopi, Klender, Jakarta Timur. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Kedua, warta pertama, pada hari Kamis 20 Agustus 2020 akan menerima pemberkatan nikah di Gereja HKBP Kernolong, yaitu Togu Pandapotan Sitompul, putra keluarga Amang Sintua Sabar Mananti Parulian Sitompul, Inang Desnawati Boru Limbong, warga Jemaat WEK 5, beralamat Jalan Letjen Suprapto nomor 42, Jakarta Pusat, dengan tunangannya Gladys Sylvia, putri keluarga Amang Firman Hareva, Inang Fiani Welse Ramas, warga Jemaat HKBP Kernolong, beralamat Jalan Pancawarga nomor 28, RT 11, RW 11, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 telah meninggal dunia di Rumah Sakit PGI Cikini, yaitu Inang Sintua Evangelis Dr. Anda Rusti Ida Lamora Harungguan Boru Sianturi, MACC Demin, istri dari Amang Dr. Andes Sahat Maruhut Hasoloan Panjaitan almarhum, warga Jemaat WEK 8, beralamat Jalan Percetakan Negara 11A, Gang Lestari nomor 28, RT 9, RW 4, Johar Baru, Jakarta Pusat. Tutup umur 76 tahun 1 bulan, disemayamkan di Rumah Duka Rumah Sakit PGI Cikini. Ibadah Minggu di Rumah Duka akan dilaksanakan pada hari ini pukul 10 WIB. Ibadah tutup peti akan dilaksanakan pada hari ini sekitar pukul 11 WIB di Gereja HKBP Kernolong. Selanjutnya akan dikebumikan di TPU San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Liturgi pemakaman akan dilayankan oleh Amang Pendeta Maurikson Silitonga, Inang Sintua Tati Rida Sibuan Boru Samosir, dan Amang Calon Sintua Batahi Mulatua Lumban Tobing. Kiranya Tuhan mengaruniakan penghiburan dan kesehatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Keempat, ibadah Minggu ke-6 di masa new normal dapat kita baca. Kelima, ibadah sekolah Minggu dapat kita baca. Keenam, persembahan ibadah Minggu dapat kita baca. Ketujuh, belajar CD reguler tahun 2020. Untuk mengurangi frekuensi keluar rumah, maka pertemuan pertama kelas belajar CD reguler yang semula dijadwalkan pada hari Jumat 14 Agustus 2020 pukul 16 WIB telah disepakati dirubah menjadi hari ini Minggu 9 Agustus 2020 pukul 11 WIB setelah selesai ibadah pukul 9.30 bertempat di ruangan serbaguna. Bagi warga jemaat yang hendak mengikutinya agar datang untuk pengarahan dan penjadwalannya. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Kedelapan, Sinode Distrik HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya dapat kita baca. Kesembilan, ibadah harian atau ibadah malam dapat kita baca. Kesepuluh, renungan harian Shalom dapat kita baca. Ke-11, pengumpulan persembahan ibadah di rumah dapat kita baca. Ke-12, persembahan kasih untuk diakoni sosial dapat kita baca. Ke-13, jadwal kegiatan dapat kita baca. Ke-14, bunga altar.
Bunga altar hari ini dari keluarga NN, warga Jemaat WEK 7, sebagai ucapan syukur atas kesehatan yang dianugerahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ke-15, ucapan selamat ulang tahun. Warga jemaat dan majelis menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Ke-16, warga jemaat yang sakit. Marilah kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Pertama, Inang Nurlela Simanjuntak, istri dari Amang Tupal B. Perlindungan Sinaga dari WEK 7, dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 23, sedang perawatan di rumah, kita bawa dalam doa. Ke-17, warta keuangan, penerimaan untuk Huria dan untuk pusat sejumlah Rp403.464.551. Perincian terlampir. Ke-18, pemakaian gedung gereja dan ruangan serbaguna dapat kita baca. Ke-19, saran penjadwalan ulang acara pranikah atau pertumpulan, pemberkatan nikah dan acara adat dapat kita baca. 20, donasi untuk perlengkapan protokol kesehatan dapat kita baca. 21, laporan keuangan gugus tugas HKBP Kornolong dalam rangka pandemi COVID-19 dapat kita baca. 22, laporan keuangan diakoni sosial dalam rangka pandemi COVID-19 dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 1, Sungguh Banyak Kerja. Sungguh banyak kerja dan kewajibanmu dalam tugas pelayananmu. Giatlah bekerja dan ikat dirimu, suri dan teladan jemaatmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu, Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memeliharakan hati dan pikiran jemaat sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi salam terlebih dahulu bagi semua jemaat yang beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kita, memberkati kita dapat beribadah dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini,
Selamat beribadah bagi kita, selamat hari Minggu bagi kita. Demikian juga dengan jemaat sekalian yang beribadah di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita agar kita bersukacita beribadah kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang beribadah di gereja dan yang beribadah di rumah, kita membaca firman Tuhan. Nats khotbah dalam ibadah hari ini yang diambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga. Kita membaca secara beresponsoria ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita bersama. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang menyambut kita beribadah kepadanya pada hari ini, yang tentu menyatakan kasih setianya memberkati kita sekalian. Muliakanlah Tuhan. Muliakanlah Tuhan. Itulah seruan atau panggilan yang sangat khas dalam firman hari ini kepada kita. Itu akan selalu diserukan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang harus memuliakan Tuhan. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita berkarya untuk kemuliaan bagi Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhan Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus begitu mengasihi kita, memelihara hidup kita, campur tangan dalam setiap perkara dan pekerjaan dalam hidup kita. Dalam Mazmur 103 dikatakan Allah itu memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat-Nya. Diberinya mahkota sukacita kepada kita. Kemudian Yesus menjelaskan, karena begitu besar kasih Allah akan umat manusia di dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab besar kasih Allah bagi kita, maka kita pun dalam kesadaran iman kita, ada janji kita, hidupku harus memuliakan Tuhan. Dimanapun kita berada, dalam melaksanakan tugas pekerjaan tanggung jawab kita, di sana kita berkarya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Memuliakan Tuhan pertama dengan ketekunan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan. Jadi kita hari ini beribadah di gereja ini. Keluarga beribadah secara virtual di rumah. Kita memuliakan Tuhan. Mazmur pasal 100 ayat 2 dan ayat 3 menyerukan panggilan beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kawanan domba gembalaannya. Dalam kata gembalaannya ada pengertian kasih sayang Allah
yang terus memelihara hidup kita, menjaga, menolong, memberkati kita. Tetapi jemaat sekalian, memuliakan Tuhan Allah Bapa kita itu tidak hanya sebatas beribadah, menyanyikan kidung pujian, melantunkan atau mendaraskan doa-doa kita ke hadapan Tuhan. Tidak sebatas itu, melainkan juga mencakup seluruh eksistensi hidup kita. Seluruh totalitas hidup kita memuliakan Tuhan. Dan dalam nats hari ini disebutkan satu hal. Dalam hidup keseharian kita itu, kita harus memuliakan Tuhan kita dalam cara kerja kita. Apakah kita bekerja di instansi pemerintah atau swasta, perusahaan, atau kita bekerja dalam usaha yang kita kelola sendiri, berdagang misalnya, itu. Nah, semua pekerjaan kita itu harus untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Bekerja memuliakan Tuhan. Itu berarti adalah lakukanlah pekerjaanmu dengan tulus hati dan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan semua pengetahuan, skill atau kemampuan, talenta, keterampilan yang diberikan Tuhan. Pakai secara maksimal untuk bekerja dengan baik. Pedomani disiplin-disiplin yang diberlakukan di tempat kita bekerja. Apapun juga yang kamu kerjakan atau lakukan, lakukanlah itu, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Sebab kita ini semuanya adalah hamba Tuhan. Jadi kita mengabdi kepada Tuhan di tempat kita bekerja itu. Itu diingatkan hari ini kepada kita, diingatkan ulang. Sebab kadangkala kita lupa tentang hal itu, bahwa kita sebagai hamba Tuhan yang dimana Tuhan menempatkan kita untuk melayani bagi Tuhan, untuk memuliakan bagi Tuhan di tempat kita bekerja itu. Kalau kita melupakan hal itu, ya di sanalah seseorang bekerja tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tidak tulus hati, tidak sungguh-sungguh. Tetapi sekarang diingatkan kembali, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau hanya motivasinya untuk manusia, manusia bisa dibohong-bohongi, bisa diakal-akali. Di hadapannya sungguh-sungguh, ketika diawasi sungguh-sungguh, ketika enggak diawasi atau tahu jauh dari pengawasan, tidak ada sungguh-sungguhnya. Tapi kalau punya kesadaran melayani untuk Tuhan dalam pekerjaan itu, pasti bekerja dengan setulus hati, dengan sungguh-sungguh, berprestasi yang baik. Rasul Paulus memberi nasihat yang sangat berharga ini kepada warga gereja, orang Kristen di kota Kolose, yang status mereka sebagai hamba. Jadi warga gereja itu ada statusnya sebagai hamba, mereka sudah Kristen. Ada sebagai majikan, ada masyarakat biasa begitu. Mungkin yang disapa Paulus ini majikan mereka atau tuan mereka belum Kristen. Tetapi mungkin juga ada yang sudah Kristen. Sekarang bagaimana sikap seorang hamba terhadap tuannya, supaya kelihatan bahwa sebagai orang Kristen perilakunya berkenan untuk Tuhan. Pada zaman dahulu, para hamba selalu mendapat perlakuan kasar,
perlakuan keji atau kejam, caci maki, dan penghinaan dari tuan mereka. Apalagi tuan mereka itu belum mengenal takut akan Tuhan, seenaknya aja. Karena dia telah memiliki hamba ini, itu telah dia beli, mungkin dibeli di pasar budak. Lalu dia menganggap hambanya itu miliknya, sesuka hatinya memperlakukan. Ya, seorang hamba tentulah taat kepada tuannya, kepada majikannya. Tetapi acap kali ketaatan seorang hamba itu dibarengi rasa kebencian terhadap tuannya. Karena dia selalu diperlakukan kurang manusiawi, kasar, keji. Jadi dalam hatinya itu ada kebencian luar biasa terhadap tuannya. Maka itu akan terekspresi kebenciannya, yaitu ketika dia diawasi tuannya, maka dia kelihatannya begitu taat. Tapi begitu pengawasan itu longgar, tuannya sudah jauh, maka dia tidak sungguh-sungguh bekerja. Tentu sikap yang demikian merugikan tuannya. Merugikan bagi tuannya. Hal itu akan mendatangkan juga kemarahan dari tuannya. Maka Rasul Paulus memberi nasihat yang berharga ini. Sebagai orang Kristen, seorang hamba harus memperbaharui sikapnya dalam hal bekerja, menaati tuannya dengan tulus hati dalam segala hal, melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tentu jika demikian, ketaatan yang tulus itu pasti menyenangkan tuannya, menyenangkan majikannya, dan sekaligus hamba itu telah memuliakan Tuhan. Dari sinilah diangkat topik minggu bagi kita yang mengatakan bekerja untuk Tuhan. Itulah topik minggu bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dari sini kita memahami bahwa Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Tuhan memberikan pekerjaan. Sebab kita ini adalah citra Allah. Allah itu adalah Allah yang bekerja. Jadi Tuhan memberikan pekerjaan kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus mencintai pemberian Tuhan, mencintai pekerjaan kita, menghargai, mensyukuri pekerjaan kita. Itulah diserukan kepada kita. Tuhan menginginkan agar kita bekerja dengan baik supaya kita memperoleh berkat-berkat dari Tuhan untuk kesejahteraan, supaya hidup kita terus semakin sejahtera. Diberkatinya kita dalam pekerjaan kita, diberkatinya kita dalam usaha kita. Tuhan membuat berhasil pekerjaan kita, usaha kita bisa semakin maju dalam berkat Tuhan. Ada banyak firman yang menjadi pedoman motivasi semangat kerja bagi kita. Pada awalnya dalam Kejadian 2 ayat 15 tentang Adam itu demikian dikatakan firman Tuhan. Tuhan Allah menempatkan manusia itu, yaitu Adam, di Taman Eden, agar manusia itu mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi maksud Tuhan menempatkan Adam di sana supaya dia berusaha, memelihara, berkarya dia di taman itu. Kemudian dalam Keluaran 20 ayat yang ke-9, ini juga kita sebutkan sebagai Taurat yang keempat. Dikatakan demikian, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan
lakukan segala pekerjaanmu. Jadi Tuhan anugerahkan bagi kita 6 hari bekerja. Bekerjalah dengan maksimal. Tetapi juga pada hari yang ke-7 beribadah. Supaya kita jangan jadi budak kerja. Setelah bekerja diberkati Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Yohanes 5 ayat 17. Itu pernyataan Yesus. Allah Bapa kita itu bekerja. Memberkati kita, memelihara kita, menolong kita. Maka aku pun bekerja, kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bekerja. Dia bekerja setiap saat dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita. Hidup kita sebagai jemaat Tuhan haruslah senantiasa memuliakan Tuhan dengan cara bekerja kita. Yang sungguh-sungguh, yang tulus, berdisiplin, bekerja untuk Tuhan. Tuhan Allah yang mencintai semangat bekerja itu, mencintai jemaatnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang bekerja juga disertai doa dan pengharapan. Bukan hanya bekerja mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi tetap mengandalkan kasih setia Tuhan, bekerja dan berdoa. Dan firman mengatakan Tuhan sangat menentang sikap-sikap kemalasan jika ada ditemukan di antara umatnya yang malas bekerja. Tuhan menentang itu, mengingatkan supaya bangkit, semangat bekerja, rajin bekerja. Maka ada firman yang menegur orang-orang malas. Seperti yang kita baca dalam epistel tadi, Amsal pasal 6. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Biarpun semut itu tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, tetapi semut itu menyediakan rotinya di musim panen dan mengumpulkan makanannya di waktu panen. Nah, jadi semut itu tidak terancam ketika musim dingin, tidak terancam bencana kelaparan. Sebab telah mengumpulkan di musim panas, di musim panen dikumpulkannya bekalnya. Kalau dalam surat 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang ke-10, di sana lebih tajam lagi Rasul Paulus menegur jemaat Tesalonika yang ada beberapa pada waktu itu tidak mau lagi bekerja. Paulus mengatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Janganlah dia makan kalau dia tidak mau bekerja. Itu. Jadi harus semangat bekerja. Kita menekuni pekerjaan kita dengan baik, dengan tulus, maka Tuhan memberikan anugerahnya, memberikan berkatnya untuk menghantar kita kepada kehidupan yang lebih sejahtera lagi dengan berkat-berkat Tuhan. Tentu semangat kerja itu juga kita nasihatkan, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita memotivasi anak-anak kita belajar pada masa usia belajarnya, tujuannya ke sana. Supaya mereka punya keahlian, pengetahuan, keterampilan untuk bekerja nanti. Dari semangat belajar yang ulet,
demikian nanti dia terus membudayakan dalam hidupnya semangat belajar yang sungguh-sungguh. Itu tujuan kita, menasihati anak-anak kita untuk belajar dengan baik. Dan dalam Amsal 10 ada janji Tuhan kepada orang yang tekun bekerja itu, rajin bekerja itu. Amsal 10 ayat 4 dikatakan demikian. Tangan yang lamban bekerja, malas bekerja, itu membawa kemiskinan. Tetapi tangan orang yang rajin bekerja menjadikan kaya. Jadi kalau lamban, bagaimana berkat Tuhan datang kepadanya, maka dia terancam kemiskinan. Tapi kalau dia rajin bekerja, mengandalkan kasih karunia Tuhan, mencintai pekerjaannya, maka itu menjadikan dia kaya. Banyak berkat bagi dia. Ada lagi kekuasaan, dikatakan begini. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Itulah. Jadi selain berkat-berkat juga kepemimpinan. Itu menjadikan berkuasa, katanya, bekerja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberi pekerjaan kepada kita. Saya katakan tadi, cintai pekerjaanmu. Cintai, syukuri, hargai pekerjaan kita. Apakah kita bekerja di instansi pemerintah, swasta, pekerjaan usaha yang kita kelola sendiri, apapun itu pekerjaan kita. Kita harus memahami dari firman hari ini, di sana kita ketika melakukan pekerjaan kita, kita memuliakan Tuhan. Persembahan kita, pekerjaan kita itu. Oleh sebab itu kita harus renungkan, layakkah caraku bekerja hari ini merupakan persembahan bagi Tuhan? Layakkah ini berkenan bagi Tuhan? Mari kita perbaiki. Itu keinginan Tuhan. Seruan firman kepada kita. Bekerjalah dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Bekerjalah untuk Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita bekerja dengan rajin, dengan sungguh, dengan tulus, di sanalah juga kelihatan prestasi kerja kita. Prestasi yang akan menghantar kita ke jenjang pekerjaan dan tanggung jawab yang lebih besar lagi, yang lebih tinggi lagi. Jemaat yang taat kepada Tuhan senantiasa memuliakan Tuhan dengan bekerja untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam segala pekerjaan dan usaha kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami bersyukur dan memuliakan Engkau karena kasih dan pertolongan-Mu. Kami dapat beribadah hari ini, beribadah di gereja ini, dan juga jemaat-Mu banyak beribadah secara virtual di rumah masing-masing. Berkatilah kami yang beribadah kepadamu. Bapa kami yang di sorga, materaikanlah firman-Mu yang Tuhan berikan sebagai khotbah bagi kami dalam ibadah hari ini, menjadi pedoman hidup kami, agar kami senantiasa memuliakan Tuhan, bekerja dengan tulus hati dan dengan tekun, bekerja untuk Tuhan, dan Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan kami untuk kesejahteraan hidup kami, agar lebih bertambah-tambah lagi berkat kasih karunia-Mu. Allah Bapa kami, berkatilah dan tolonglah jemaat-Mu yang sakit. Inang Nurlela Boru Simanjuntak
dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan 21 orang jemaatmu yang perawatan di rumah, agar pengobatan dan perawatan memberi pertambahan kesehatan untuk kesembuhan mereka. Tolong mereka ya Tuhan. Berkati jemaatmu yang mensyukuri ulang tahun mereka. Dalam 1 minggu ke depan ada 31 jemaatmu akan mensyukuri ulang tahun mereka. Berkati mereka, tambahkan panjang umur bagi mereka. Berkati dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam pendidikan pada anak-anak yang masa pendidikannya, dalam kehidupan keluarga. Berkati mereka ya Tuhan, agar bersukacita di dalam Engkau, selalu mengandalkan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Berkatilah jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Warta kedua, Saudara Joseph Hasudungan Tambunan dengan Santi Ferawati Burumanulang. Warta pertama, Saudara Tugu Pandapotan Sitompul dengan Gladys Sylvia. Agar mereka senantiasa saling mengasihi, membangun kehidupan rumah tangga mereka di atas dasar kasih Yesus Kristus. Hari ini jemaat-Mu HKBP Kernolong berduka atas meninggalnya hamba-Mu Inang Sintua Evangelis Rusti Ida Lamora Harungguan Borusian Turi. Ya Tuhan, hiburkanlah jemaat-Mu. Keluarga yang berduka, hiburkan. Menangkan mereka dalam duka mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Engkau sumber penghiburan bagi keluarga yang berduka. Kami bersyukur atas persembahan-persembahan jemaat-Mu. Persembahan ibadah, ucapan syukur, perpuluhan, bahkan yang memberikan persembahan dalam bentuk bunga altar. Dari berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami bawa sebagai persembahan kami. Tambahkanlah berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Dan ketika kami selesai beribadah, kami akan pulang. Dalam perlindungan-Mu lah kami ya Tuhan. Berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari BNH 694 ayat 1 sampai ayat 3. Dan kita memberikan persembahan kita. Persembahan 1A, 1B, dan persembahan kantong kedua. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih setia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan melimpahkan berkat kepadamu sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu bagi jemaat sekalian dan juga jemaat yang beribadah di rumah. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.
penghiburan tulang.